belajar lagi ya hari ini ya, bisa dulu ya. Well, punya mainan. Nah, mainannya ini bisa digunakan untuk tidur. 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 Mainan ini nanti kita gunakan untuk tidur. 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 Yuk. Tidur. Ini punya lagi. Anak ini sedang tidur. 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 Yuk. Tidur. Benar. Jadi tetap dengar. Kemudian kita tunjukkan bisa menggunakan peraga. Balik ke dengar lagi. Lalu kita tunjukkan tulisannya untuk anak terutama yang usia sekolah, sudah pernah belajar membaca di sekolah, sudah memiliki kosakata dari membaca. Walaupun kita juga perlu assessment apakah dia paham yang dia baca, nggak masalah, kita tunjukkan tulisannya karena sudah sesuai dengan usia sekolah serta gambar. Pada titik tertentu kita tidak perlu memakai tulisan untuk anak yang sama sekali belum pernah belajar membaca, gitu ya. Misalkan Alex kan sudah bisa membaca, saya pasti memakai tulisan. Tapi untuk anak-anak late intervention yang baru datang, dia belum pernah sekolah, belum belajar huruf sama sekali, kita tidak menggunakan ini. Kecuali nanti dalam proses habilitasi sudah mulai kita ajarin baca, barulah kita kasih ini. Jadi tahapan ini nggak saklek harus ada tulisan. Yang pasti ada adalah dengar, peraga, kemudian gambar. Nah, ketika misalkan anak berespon dengan kayak Bu Iva tadi kan responnya iu gitu ya. Ada anak yang responnya cuma gitu. Kita tetap iya, itu tidur. Kita nggak usah ikutan ini, nggak usah bilang iya benar, nggak usah. Jadi tetap iya benar, itu tidur. Itu seperti itu. Nah, yang menjadi sama adalah tetap kita pakai suprasegmental dalam arti nada. Tidur tetap. Jadi walaupun anak late intervention kita nggak pakai sound, tidak pakai shh, nggak pakai, tapi kita tetap pakai nada karena itu memang tahapan dia mendengar, dia ke nada dulu. Jadi tetap tidur. Jadi ada acoustic highlighting. Walaupun kita ngomongnya kalimat, ini nanti tempatnya bisa dipakai untuk tidur. Jadi tetap. Jadi yang kita bahas hari pertama itu tetap harus kita lakukan acoustic highlighting, penekanan, penonjolan kata, kemudian repetisi, diulangi, auditory input first, tetap. Nah itu tetap kita lakukan. Yang berbeda adalah sebelumnya kita audition only, nggak boleh isyarat, nggak boleh gestur, nggak boleh lip read. Kalau ini boleh. Itu seperti itu. Nah yang kedua, seperti dijelaskan oleh Bu Sinta tadi, kita usahakan latihannya dengan memberikan perbedaan yang ekstrim terhadap bunyi. Contoh tadi stop, 1 suku kata dengan cuci tangan, 4 suku kata. Bis, 1 suku kata dengan kereta api, 4 suku kata. Nah, tidur jangan sampai kita kasih minum karena sama. Tidur, minum. Kenapa? Yang dengan anak sama. Seperti itu. Nah, berarti perbedaannya boleh kita pakai cuci tangan boleh karena beda banget. Sama, tahapannya sama. Berarti saya harus dengar dulu. Cuci tangan. Kalau misalkan anak yang cukup besar, dia terbiasa visual, biasanya dia tetap melihat saya. Jari nggak cukup, karena anak itu biasanya bisa melihat tidak hanya gerakan bibir, tapi mimik wajah, pipi kita digerakkan, itu dia sudah tahu gitu. Jadi biasanya kita pakai kertas yang agak lebar. Nah, supaya suara kita nggak berubah, kertasnya jangan deket-deket, tetap ada jarak, supaya nggak merubah banyak apa namanya istilahnya kualitas suara, kejernihan suara, jadi nggak boleh mepet, tetap ada jarak. Dan ini dia hanya bisa melihat mata kita, sedangkan mata kita nggak boleh ngasih kode-kode gini, tetap, jadi tetap ingat. Cuci tangan. Bu Iva, sekarang kita cuci tangan. Cuci tangan.
Cuci tangan, betul. Cuci tangan. Ada lagi, kita ambil mainannya dulu ya. Mainannya bisa untuk cuci tangan. Cuci tangan. Nah, kalau tangannya kotor kita bisa cuci tangan. Benar, itu namanya cuci tangan. Nah, ini ada lagi gambar Bu Iva sedang cuci tangan. Cuci tangan. Nah, supaya tangannya bersih kita cuci tangan. Kalau kita merasa sudah merepetisi berulang kali, kita pengen tahu nih anak paham apa enggak, kita tidak harus langsung meminta anak memilih. Kita bisa pakai strategi modeling. Kita minta orang tuanya dulu, ibunya dulu. Mama ya, sekarang mama ya. Bu Eli minta cuci tangan. Mamanya nggak boleh langsung ngambil. Mamanya harus ngapain dulu? Mikir. Habis itu nggak boleh langsung diambil. Mamanya nggak boleh diem dan langsung ngambil. Mamanya harus ngomong dulu, supaya setelah dia mendengar dari kita sebagai terapis, dia juga mendengar dari mamanya. Karena dia perlu mendengar berulang kali. Dia juga harus mendengar banyak suara di sekelilingnya. Tidak hanya suara terapis, tapi juga suara mama. Kalau ayahnya ikut datang, ayahnya suruh ngomong juga. Kakaknya ikut datang, kakaknya suruh ngomong juga. Kayak gitu. Jadi modeling nggak harus satu orang, bisa di satu sesi bisa banyak orang. Baru kemudian, yuk mama, misalkan ada mama, ambil ya anak yang sedang cuci tangan. Mamanya ngambil, nanti ayahnya, kakaknya, baru dia. Bisa seperti itu. Oke, sekarang kita praktek tinggal 2 kelompok kemarin yang tersisa.